Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, tahukah Anda ketentuan pelaksanaan pengadaan barang jasa versi World Bank, Bank Dunia, itu sudah mengalami pembaruan ya. Setelah sebelumnya versi terakhir versi Juli 2016 sudah diperbarui versi September 2023. Anda ingin tahu bagaimana apa yang terjadi di ketentuan eh, peraturan pengadaan barang jasa versi World Bank, Bank Dunia, ya, versi September 2023. Mari kita lihat dari mana saya akan mengkombinasikan ini berdasarkan hasil diskusi saya dengan salah satu AI yang sering saya gunakan untuk mencari informasi di internet, ya. Dan ini sangat mempercepat. Oke, rekan-rekan saya, teman-teman semuanya, nanti akan saya share. Ini adalah link ya, jika teman-teman ingin belajar ketentuan pengadaan barang jasa di World Bank. World Bank ini menjadi eh, rujukan ya, referensi di banyak pengadaan-pengadaan internasional di dunia ya, teman-teman semuanya. Dan di sini kalau Anda teman-teman mau belajar, itu filenya, dokumen pemilihannya, peraturannya, ibaratnya seperti perpresnya ya, itu dimuat umum ya, dimuat di link ini ya, di worldbank.org ya, di bagian project operations, kemudian ada product and services, ada brief, dan di sini ada procurement new framework. Ya, di sini teman-teman bisa dengan mudah, link-link ini nanti akan saya sertakan di deskripsi video ya. Jika teman-teman ingin tertarik belajar, ya khususnya para analis kebijakan, teman-teman di LKPP, ya barangkali kita ingin memperbaiki ya, mengadaptasi ya ketentuan-ketentuan terbaru dari World Bank. Perlu Anda tahu bahwa ketentuan dari World Bank sudah berubah. Ini juga hasil penelusuran saya melalui ChatGPT juga menunjukkan hal tersebut ya, berubah. Ini saya klik pun linknya pun ya, linknya saya klik dan inilah ya, di situs resmi World Bank pun itu ini ya bisa kita dapatkan dari sini. Itu regulasinya berubah, yang terakhir versi 2016 sekarang menjadi versi September 2023. Ini adalah perubahan kelima, Procurement in Investment Project Financing, Goods, Works, Non-Consulting, and Consulting Service. Goods untuk pengadaan barang, ya, Works ini pekerjaan konstruksi, Non-Consulting ini apapun ya yang selain barang dan pekerjaan konstruksi. Ini kalau di Indonesia itu non-consulting ini seperti kayak jasa lainnya gitu ya, dan consultant service ya, jasa konsultan. Jadi empat jenis pengadaan yaitu di procurement investment, the World Bank procurement regulation for IPF borrower. Ya, ini bagi teman-teman yang masih barangkali pengen pertama kali melihat ketentuan peraturan pengadaan barang jasa versi internasional, izinkan saya menunjukkan ini supaya juga pengawasan kita luas gitu. Bacaan kita itu jangan perpres Indonesia doang, karena yang melakukan pengadaan barang jasa bukan hanya NKRI, tetapi ada banyak negara juga melakukan pengadaan barang jasa, dan World Bank ini salah satu bank yang sering memberikan pendanaan-pendanaan, dan kalau pendanaan itu menggunakan World Bank maka harus mengikuti ketentuan dari World Bank ya, harus mengikuti ketentuan dari World Bank. Nah, teman-teman semuanya, eh, kalau teman-teman ingin tahu, ingin belajar bagaimana regulasinya, ada di sini ya, tinggal klik ini ya, framework, ada regulation, di sini ada policy, ada directive, ada procedure, mandatory notes. Nah, Anda bisa pelajari di sini. Gunakan artificial intelligence untuk mempercepat Anda belajar, teman-teman. Apa ya? Kemudian di sini ada user support material, ada procurement guideline and resources, ada procurement tools and templates. Kemudian di sini ada ini yang orang sering banyak cari, SPD, Standard Procurement Document. Nah, ini saya klik. Nah, ini sudah versi baru ya. Tinggal diklik versi barunya. Ya, di sini ada RFP, Request for Proposal. Ini khusus untuk consulting service ya, jasa konsultan. Ya, ini yang supervision ya. Kalau ini yang non supervision itu RFP. Kemudian ini benar-benar masih new ya, benar-benar masih new.
Kemudian ada RFI, Framework Agreement, ya, Consultant Service, ya, jadi ini kerangka perjanjiannya ya, RFP, Consulting Service untuk Financial Proposal Invite at Secondary Procurement Stage. Oke, ini dan ini juga request of expressions of interest, request for expression of interest. Ini framework agreement, ini sampel formatnya juga ada di sini. Semuanya ini Inggris ya. Kemudian di sini ini adalah untuk khusus consulting service ya. Kemudian di bawahnya ini khusus untuk sektor pendidikan karena memang World Bank sering memberikan pendanaan di sektor pendidikan sehingga mereka membuat dua macam. Kalau bahasa kita MDP ya, bahasa kita MDP, tapi kalau World Bank tidak mau menggunakan kata-kata model, dia menggunakan kata standar. Seperti kalau istilah kita dalam dulu ya, yaitu request for bid, ya, dan ini adalah request for bid without red criteria. Ya, ini kalau ini adalah khusus pengadaan barang apapun ya. Kalau ini, jadi kalau pengadaan barang di sektor pendidikan maka pakainya yang ini. Nah ini goods ya, ini request for bid, goods, ya, kemudian ini framework agreement-nya. Ini dokumen request for bid goods framework agreement-nya ya. Ini satu, apa namanya, request for bid itu pasti dua anu ya. Maaf, pasti satu amplop ya misalnya kita ya, satu amplop ya. Pasca kualifikasi harga terendah. Kalau ini adalah pasca kualifikasi dengan dua amplop ya, dua amplop. Prosesnya ini kan request for bid. Ya, kemudian ini selalu ada di bawahnya itu framework agreement-nya ya. Kemudian ini di sektor kesehatan karena juga ini pharmaceutical, vaksin dan kondom. Ya, ini adalah sering karena mereka sering mendanai ini mereka bikin sendiri ya. Ini dokumen pra-nya ya, kemudian ini request for bid. Kalau menggunakan prakulit dokumen ini ketentuannya di sini. Dan ini adalah informasi sistem ya karena ini informasi sistem ini ada initial selection dokumen, ada request for proposal single stage, ini tambahan ya, ada request for proposal two stage ya, dua langkah ya. Eh, ada jasa manajemen. Jadi kalau jasa manajemen, ini kalau ini information system ini adalah pendanaan di sektor sistem informasi ya. Sektor sistem informasi itu pakai ini. Jadi sifatnya adalah menggunakan ini selection, ada request for proposal. Kemudian kalau proyek-proyek tentang manajemen service ya, jasa layanan manajemen itu ya ini adalah ini dokumennya ya, SDP-nya, standar procurement dokumennya, pre-qualification dokumen dan request for bid pilihannya. Ini dan non consulting service ya, istilah jasa lainnya gitu kita ya. Ini dari sini. Kemudian ada works. Nah, ini pekerjaan konstruksi kalau saya kita kalau di World Bank itu cukup singkat works gitu ya. Jadi for procurement process initiated for on or after Januari 1 Januari 2021 ya 2021, maka under project assessed as high risk for CA or SH. Bang, disqualification mechanism for non-compliant with SIA ya, obligation applies. Nah, ini adalah di sini ada dokumennya, ini pekerjaan konstruksi biasa. Kalau yang di bawah ini design and build, kalau ini adalah underground work ya, pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang ngerong ya, bahasanya. Ngerong. Kalau ini adalah engineering procurement and construction ya, yang sifatnya turnkey ya. Kemudian ini design and build operation for water and wastewater treatment plant ya. Dan ini kalau ini jalan pakai yang ini ya. Oke, seperti itu. Kalau ini khusus untuk Prancis. Nah, ini works lagi. Ini adalah ketentuan yang berbeda. Oke, ini adalah teman-teman ya Anda bisa lihat sendiri ada banyak di sini apa namanya standar procurement dokumen yang bisa di-download gratis. Memang jadi bukan dokumen rahasia ya. Karena ada yang bertanya ini dokumen rahasia gitu ya. Tidak ya, dokumen World Bank itu terbuka. Mereka biasa membuat tata kelolanya itu transparan sehingga itu akan meminimalisir segala bentuk-bentuk ya hal yang tidak kurang tepat gitu. Nah, saya saya mencoba untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman apa ya apa namanya apa ya mengenai IPF ini ya. Jadi ketentuan terbarunya memang adalah IPF ini adalah Procurement Regulation for Investment Project Financing Borrower. Jadi dokumen ini mengatur prosedur dan pedoman bagi peminjam
dalam pelaksanaan pengadaan untuk proyek-proyek yang didanai oleh IBF World Bank ini ya. Jadi revisi ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pengadaan, panduan pelaksanaan, standar yang harus dipatuhi, ya, transparansi dan value for money-nya itu paling pentingnya nih, gitu. Mereka tidak terlalu administratif ya. Sejak awal saya mengetahui proyek-proyek di World Bank ya, tapi lebih ke value for money ya. Jadi eh, prosedur dan pedoman pengadaan dalam proyek yang didanai oleh Investment Project Financing (IPF) ini ya, dari World Bank ini tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pengadaan itu berjalan efektif, transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam kerangka ini ya peminjam, ya salah satunya Indonesia, termasuk ya lumayan banyak ya, itu harus mematuhi serangkaian langkah dan prinsip, ya termasuk identifikasi kebutuhan, persiapan rencana pengadaan, pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang kompetitif. Ya, pedoman ini juga menekankan dan pentingnya pengelolaan risiko, ya, kepatuhan terhadap standar etika dan pemantauan serta evaluasi kinerja. Nah, peminjam ya, borrower ya diwajibkan juga menyusun dokumen pengadaan itu yang rinci, termasuk spektek, kriteria evaluasi, ketentuan kontraknya, ya. Proses pengadaan yang itu harus dilakukan oleh metode yang transparan dan kompetitif, ya. Dan developer ini masih pengadaannya kebanyakan masih sifatnya kompetisi ya, teman-teman ya. Tergantung pada tergantung pada kompleksitas dan nilai proyek. Ya, setelah penyedia itu dipilih, kontrak harus dikelola dengan ketat untuk memastikan bahwa deliverable termasuk itu terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati ya. Pedoman ini juga memberikan fleksibilitas ya dalam memilih metode pengadaan yang sesuai dengan konteks dan kompleksitas proyek. Namun tetap dalam kerangka prinsip-prinsip dasarnya World Bank ya. Seperti itu. Nah, coba ini saya berusaha memberikan suatu perbandingan ya. Metode pemilihan. Kalau di World Bank itu, teman-teman ya, metode pemilihannya itu ada namanya International Competitive Bidding, ICB. Ada National Competitive Bidding, NCB. Ada Direct Selection, bahasa kita penunjukan langsung. Ada Request for Proposal atau RFP. Jadi metode ini dipilih berdasarkan nilai dan kompleksitas proyek. Ya. Kemudian kalau pengadaan di pemerintah Indonesia seperti kita tahu ya ada tender dan sebagainya ya, seperti itu. Tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tercepat, e-purchasing gitu ya. Nah, itu adalah metode yang bersifat penawaran di World Bank itu mengenal istilahnya berdasarkan kualitas dan biaya rata-rata ya, menggunakan pendekatan seperti list cost selection (LCS), quality and cost based selection (QCBS), and quality based selection (QBS). Jadi ini ada sistem nilai harga terendah, kombinasi antara penawaran teknis dan harga itu bisa. Untuk dokumen pemilihan itu dari World Bank kita mengenal istilah RFP (Request for Bid), Request for Proposal, standar bidding dokumen yang dirancang dan yang lainnya ya untuk sesuai dengan jenis dan kompleksitas. Kalau di kita kan ada ya MDP itu ya. Seperti itu. Nah, di sini buat ya teman-teman ya, eh, World Bank itu pada prinsipnya sebenarnya tidak terlalu menetapkan batasan yang paket yang kaku ya. Jadi metode yang dipilih itu berdasarkan kompleksitas dan tingkat risiko. Namun untuk proyek yang bernilai yang besar ada batasan mereka ya dan kompleks itu mereka sering menggunakan namanya International Competitive Bidding (ICB). Ya kalau di Indonesia batasannya kan biasanya adalah sekitar 200 juta dan 100 juta gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya di sini ya perubahan apa yang berubah di versi 2023 ini dibandingkan versi 2016. Perubahan yang signifikan itu pada penguatan dari rate kriteria, ya, kriteria penilaian, kriteria penilaian. Jadi World Bank ini itu mewajibkan penggunaan rate kriteria sekarang sebagai pendekatan default untuk sebagian besar pengadaan internasional mereka. Ya. Pendekatan ini menekankan pada evaluasi aspek kualitas, keberlanjutan, inovasi. Jadi tidak murni semata harga terendah gitu. Ini yang membedakan di versi 2016. Ya, dari itu informasinya. Jadi memang tujuannya meningkatkan fleksibilitas peminjam untuk memperoleh solusi yang lebih sesuai dan mendorong
partisipasi pemasok yang terbaik, ya, ya. Tidak semata-mata bermain bersaing di harga. Jadi perubahan utama dalam kebijakan versi 2000 September 2023 ini adalah penggunaan red kriteria. Jadi sebagai pendekatan default dalam pengadaan internasional. Jadi sebelumnya pendekatan itu cuma anjuran ya. Namun kini itu sudah wajib untuk memastikan bahwa penawaran dievaluasi berdasarkan faktor-faktor non harga. Apa itu? Kualitas, keberlanjutan, inovasi disesuaikan dengan karakteristik barang jasanya. Ini yang membedakan ini teman-teman ya versi 2023. Nah, pendekatan ini memberikan fleksibilitas ya kepada peminjam untuk memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan proyek, bukan hanya sekedar harga terendah. Hal ini juga mendorong partisipasi pemasok berkualitas tinggi karena mereka tahu bahwa aspek nilai tambah dari penawaran mereka akan dievaluasi gitu ya. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil pengadaan dan memastikan bahwa proyek yang didanai oleh World Bank mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari proyek. Jadi dengan adanya red kriteria ini, proses evaluasi menjadi lebih komprehensif ya, dan mempertimbangkan kriteria sebagai efisiensi operasional, dampak lingkungan, inovasi teknologi, keberlanjutan. Coba dari tadi selalu 4 poin ya. Efisiensi operasional, dampak lingkungan, inovasi teknologi, keberlanjutan. Coba 4 poin ini sering disebut-sebut teman-teman ya. Jadi kita benar-benar dituntut untuk memikirkan aspek keberlanjutan loh ya di versi September 2023 ini ya, perubahan kelima dari eh, ketentuan World Bank ini ya pengadaan. Hal ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang dari sebelumnya itu sebenarnya cenderung ya lebih mengutamakan harga terendah sebagai faktor penentunya. Nah, perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pemasok berkualitas untuk berpartisipasi dalam proyek yang didanai oleh World Bank. Dan pendekatan ini mencerminkan pergeseran menuju pengadaan strategis yang tidak hanya mencari harga terbaik, tapi juga keseluruhan yang ditawarkan oleh pemasok. Ya. Ya, dengan demikian, World Bank berusaha untuk menciptakan lebih banyak solusi yang tepat guna dan efektif dalam memenuhi kebutuhan proyek-proyek pembangunan. Mari kita coba simulasikan ya. Coba ya, saya simulasikan live dengan di video ini buatkan simulasi. Mari kita lihat contohnya ya, teman-teman ya. Jadi ini saya coba contohkan penjelasan mengenai red kriteria ya. Jadi ini simulasi pembangunan gedung perkantoran hijau gitu ya. Nilainya 5 juta US dollar. Lokasinya kota metropolis. Durasinya 18 bulan. Jadi World Bank itu nggak mengenal batasan 31 Desember ya. Dan itu seharusnya diadopsi ya. Kita masih cukup masih konvensional bagian itunya ya, kurang adaptif gitu teman-teman ya. Kalau yang disalahkan itu misalkan ini terbatas sama ketentuan akuntansi, saya kira enggak ya, akuntansi sudah lebih lebih fleksibel. Wong di akuntansi ada akun konstruksi dalam pengerjaan, ada akun peralatan dan mesin dalam pengerjaan. Itu untuk digunakan untuk rumahnya pencatatan akuntansi ketika proyek itu masih belum selesai gitu. Tapi dari sisi pengadaan masih belum adaptif ini. Ini sebuah contoh ya, kriteria dalam proyek ini. Dalam untuk proyek ini, peminjam memutuskan untuk menggunakan red kriteria dalam evaluasi penawaran. Kriteria yang dipilih itu apa? Contohnya di sini kualitas teknis 40%, termasuk desain yang inovatif dan keberlanjutan bangunan, efisiensi energi dan keberlanjutan 30%. Ya, penawaran dinilai berdasarkan efisiensi energi dan material ramah lingkungan, kemudian pengalaman dan kapasitas penyedia 20%, pengalaman dalam proyek serupa dan kapasitas teknis perusahaan. Harga hanya 10%. Ya tetap dipertimbangkan namun tidak menjadi faktor utama lagi. Nah, ini saya tunjukkan saya evaluasi penawarannya bagaimana. 4 perusahaan yang dicontohkan di sini ya. Perusahaan A contohnya,
Kualitas teknis, desain inovatif dengan ruang kerja fleksibel, skornya 35 per 40. Efisiensi energi, menggunakan material ramah lingkungan, energi surya, skor 28 per 30. Pengalaman, 10 proyek serupa sebelumnya, skor 18 per 20. Harganya dia nawarin 4.800.000 US dollar, skor 9 per 10. Totalnya 90 per 100. Ya. Total harganya 4.800.000. Itu contohnya begitu. Kemudian saya lanjut. Ini ceritanya. Ini saya menceritakan simulasi untuk memudahkan Anda, teman-teman ya, memahami apa perubahan utama ya di aturan World Bank versi 2023 ini ya. Ruangan B ini ceritanya kualitas teknis, desainnya standar, skor 30. Efisiensi energi menggunakan teknologi hemat energi, skor 25. Pengalaman 8 proyek serupa sebelumnya, skor 16. Harga 4.500.000, skornya 81. Perusahaan C, kualitas teknis, desain minimalis, fokus pada biaya rendah, murah gitu ya. Skornya 25. Efisiensi energi, material konvensional, efisiensi rendah, skor 20. Pengalaman, dia cuma pengalaman 5 proyek sebelumnya, skor 15. Harganya dia nawarin 4.300.000, makanya murah ya. Totalnya 68 malah ini ya. Gitu. Kemudian perusahaan D, kualitas desain dengan teknologi tinggi namun terlalu rumit, skor 32. Efisiensi energi, inovasi dalam penggunaan energi terbarukan, skor 27. Pengalaman, dia punya 12 proyek serupa sebelumnya. Wah, ini ya, skor 19. Harganya mahal, 5.200.000. Skornya 7 gitu ya. Total skornya akhirnya 85, 5.200.000. Nah, hasil evaluasinya adalah meskipun perusahaan B menawarkan harga yang lebih rendah, ya, perusahaan A mendapatkan skor tertinggi secara keseluruhan dengan kombinasi desain inovatif, penggunaan material material ramah lingkungan, dan pengalaman yang solid. Jadi dengan demikian, meskipun harga bukanlah yang terendah, perusahaan A dipilih karena menawarkan nilai terbaik value for money bagi proyek dengan mempertimbangkan seluruh aspek red kriteria yang dimaksud. Jadi kesimpulannya dalam evaluasi menggunakan red kriteria ini tidak hanya harga yang menjadi fokus, tapi juga bagaimana penawaran tersebut memenuhi berbagai aspek penting proyek, termasuk kualitas, keberlanjutan, pengalaman, ya. Pendekatan ini memastikan bahwa memang proyek yang didanai eh, menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan kebutuhan spesifik. Itu ya, teman-teman ya, saya coba ingin menggali lebih dalam itu di ini ya, RFP ya, jadinya bentuk-bentuknya ini ya. Jelaskan pembahasan. Kita lihat ya, batasan ini memang dalam konteks World Bank itu batasan itu mempengaruhi ya, batasan itu dapat mempengaruhi metode yang digunakan. Ada RFP ya, ada ICB, ada NCB ya, dengan batas ambang tertentu ya. Itu yang membedakan dengan ketentuan di Indonesia. Oke, itulah rekan-rekan semuanya ya. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam, termasuk para pengambil kebijakan ya, mengenai aturan di World Bank, silahkan Anda bisa lihat langsung ya, terbuka untuk umum, bisa pelajari sama-sama ya. Teman-teman dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum ingin belajar regulasi di World Bank, ini sudah keluar versi terbarunya, yaitu The World Bank Procurement Regulation for IPF Borrower eh, untuk edisi kelima September 2023 yang bisa di-download gratis ya. Sukses, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.